Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Nurizkin dari Prodi Teknik Elektro kelas D reguler sore. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang op-amp. Ini adalah video lanjutan dari yang minggu kemarin. Jadi di sini itu ada penguat, pembalik atau inverting amplifier. Apa itu inverting amplifier? Adalah op-amp yang menguatkan dan membalik fasa sinyal outputnya. Ini adalah gambar rangkaiannya, dan jika ditinjau dari rangkaiannya, inputannya itu pasti dipasang di terminal inputan negatif, karena itu adalah inverting. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka I atau arus melewati RF, rangkaian feedback, sehingga resistansi feedback, sehingga timbul tegangan pada resistansi feedback, yaitu PRF sama dengan IRF sama dengan VI per RI kali RV. Polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran VO atau V output, maka VO sama dengan negatif VRF. VO sama dengan negatif VRF sama dengan negatif VI per RI kali RF sama dengan min RF per RI kali VI. Di sini ada contoh soal dari penguat pembalik atau inverting amplifier. Diketahui RF-nya itu 100K, RI-nya itu 10K, V-nya itu 1 volt, dan RL-nya itu ada 25K. Hitung I atau arus, V output, ACL atau penguatan, IL atau arus pada beban, IO dan arus output. Pengerjaannya adalah dengan mencari I atau arus dengan rumus PI per RI sama dengan 1 volt per 10K dan mendapatkan hasil 0,1 mA. VO atau tegangan output, rumusnya itu negatif RF per RI kali VI sama dengan negatif 100K per 10K kali 1 volt sama dengan negatif 10 volt. ACL atau penguatan, rumusnya itu adalah min RF per RI. Jadi di sini tuh ini tuh min 100K per 10K. Jadi kalau disederhanakan itu menjadi min 10 per 1 dan mendapatkan nilai min 10. IL itu 0 per VO 0 dikurang VO per RL sama dengan 0 kurang min 10 per 25K dan mendapatkan hasil 0,4 mA. IO sama dengan I atau arus tambah IL arus pada beban sama dengan 0,1. Ini 0,1 ya. Tambah 0,4. Hasilnya 0,5 mA. Kemudian ini ada contoh soal berikutnya. Yang membedakan soal ini dengan soal sebelumnya adalah tegangan inputnya negatif. Nah ini diketahui RF-nya itu 250K, RI-nya itu 10K. Nah ini yang membedakan dari soal yang sebelumnya. Di sini tegangan inputnya itu adalah negatif 0,5 volt. Dan R-nya itu 25K. Hitung I, VO, ACL, IL, dan IO. Pengerjaannya sama, kita cari I-nya dulu. Dengan rumus PI per RI sama dengan 0,5 volt per 10K sama dengan 0,05 mA. Jadi di sini tuh jika pasanya itu negatif, outputnya itu positif.
dan sebaliknya. Jadi tegangan output di sini itu adalah min RF per RI kali VI sama dengan min 250K per 10K kali negatif 0,5 volt. Hasilnya 12,5 volt. ACL-nya min RF per RI sama dengan min 250K per 10K mendapatkan nilai min 25. Jadi penguatannya itu min 0,25. IL-nya sama dengan VO atau V output per RL sama dengan 12,5 per 25K sama dengan 0,5 mA. IO-nya untuk mencari IO itu I tambah IL sama 0,05 tambah 0,5 sama dengan 0,55. Nah, di sini itu adalah tegangan AC sebagai masukan pada inverting input. Nah, jadi ini itu adalah gambar polarisasi. Itu gambar polarisasi. Jadi jika P inputnya itu positif, maka polarisasinya itu adalah negatif. Jadi ini jika 0 dari 0 itu jadi 180. Ini itu polarisasi dan di sini tuh amplitudenya itu juga semakin tinggi nih. Ini jelas sekali perbedaan gambarnya. Ini tuh cuma sampai segini, tapi ini tuh sejajar dengan garis. Karena dia itu kan menguatkan tegangan dan pasnya juga berubah. Rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Bedanya dengan yang tadi, rangkaian penjumlah itu inputnya itu lebih dari 1. Nah, ini lihat di rangkaian. Ini itu lebih dari 1, ini ada 1, 2, 3. Dengan 3 masukan op-amp yaitu P1, P2, P3, maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, tidak sama dengan RF. Dan untuk mencari V output-nya itu adalah dengan negatif RF per R1 kali VI tambah negatif RF per R2 kali V2 tambah negatif RF per R3 kali V3. Nah, dan jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF, itu menggunakan rumus V output sama dengan negatif V1 tambah V2 tambah V3. Nah, ini jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2, sama dengan R3 sama dengan R, maka rumusnya itu V output sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah Rn per N. Di sini itu maksudnya itu jika jumlah R-nya itu sama dengan jumlah masukannya, misalkan di sini tuh R-nya itu kan 3. Nah, itu nilainya itu 3 ohm. Misal R-nya itu 3 ohm. Jadi jika sama 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm, itu menggunakan rumus ini. Kalau ini tuh kan nilainya tuh bebas. Di sini tuh bisa 10 ohm, bisa jika nilainya tidak sama dengan jumlah R-nya, pakai rumus yang ini. Jika sama, pakai yang ini. Sekarang penguat tak membalik atau non-inverting amplifier.
Ini tuh adalah non-inverting adalah rangkaian op-amp yang inputnya dipasang di terminal positif, kebalikan dari inverting. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari VO melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan VI per RI kali RV. Nah, ini itu adalah RF atau resistansi feedback. Polaritasnya positif. Pada RF, pada terminal keluaran VO, maka besarnya VO merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga VO sama dengan VRF tambah VI. Jika diuraikan itu untuk menjadi PO, jika diuraikan VRF tambah VI itu sama dengan PI per RI kali RF tambah VI. Sedangkan RF per RV kali VI tambah VI. Atau VO RF per RI tambah 1 kali VI. Dengan menggunakan gain tertutup atau ACL, maka ACL-nya itu V over VI sama dengan RF per RI tambah 1. IL-nya itu VO per RL. Rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan, pada masukan positif op-amp didapatkan VI atau V input sama dengan R2 per R1 tambah R2 tambah R1 per R1 tambah R2 kali V2. Maka V outputnya RF per RI tambah 1 kali R2 per ini kali VI nih. Jadi VO-nya itu RF per RI tambah 1 kali VI, karena ini adalah rumus dari PI. Untuk mencari ACL itu VO per VI. Ini adalah rangkaian dari non-inverting adder. Ini inputnya lebih dari 1. Sekarang rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder. N masukan dengan N masukan. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N, masukan dengan R sama semua kecuali RF. Nah, ini telah masukannya lebih dari 2 ya. Dan nilai RF sama dengan N-1. Maka besarnya tegangan output VO sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Di sini ada rangkaian penguat selisih. Selain inverting dan non-inverting, op-amp ini bisa diimplementasikan sebagai rangkaian penguat selisih. Terdiri dari penguatan membalik dan penguatan tak membalik. Nah, ini gambar rangkaiannya. Jadi penguatan membalik dan penguatan tak membalik, yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Jadi untuk mencari tegangan output itu adalah dengan RF per RI tambah 1 tambah R1 per R1 tambah R2 kali V2 kurang RF per RI kali VI. Jika nilai perbandingan resistor seimbang, maka R1 per R2
sama dengan Rf per R2, maka V outputnya Rf per R1 V2 dikurang V1. Ini ada rangkaian pembanding. Pembanding atau komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan referensi. Sebelumnya rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Oh iya. Jadi di sini itu rangkaiannya itu membandingkan seberapa besar input dengan tegangan referensinya ya. Tadi berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensinya. Nah, dan ini adalah sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator. Tegangan output VO didapatkan dari selisih tegangan ED. Jika nilai ED positif, maka VO sama dengan positif P-sat dan sebaliknya. Saat noise timbul pada input EN, maka kaki inverting pada input menjadi VI tambah VN, sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 dikurang VI tambah VN, sama dengan negatif VI tambah VN. Ini itu adalah gambar rangkaiannya. Nah, ini itu adalah noise. Kan ini pada setengah periode itu terlihat datar tegangannya, dan setelah di sini dia itu ada noise. Jadi dia tuh naik turun. Jadi di sini itu nilai dari sinyal outputnya itu bergantung pada ED. Detektor pembalik penyilang nol dengan histeresis atau IZCD with hysteresis. Nah, untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback ke masukan positif input atau positif feedback. Jadi karena tadi ada noise, untuk mengatasinya itu dengan dipasang feedback, dimasukkan positifnya. Nah, ini telah feedback. Output pada sebuah pembanding itu ada dua kemungkinan, positif P-sat dan negatif P-saturasi. Ciri pembandingnya adalah feedback masukan plus op-amp. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, VO berada pada positif P-sat dengan tegangan masukan positif sebesar R2 per R1 tambah R2 tambah P-sat. Karena tegangan feedback ini benar positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage. Maka dinamakan upper threshold voltage atau VUT. Nah, jadi VUT itu sama dengan R2 per R1 tambah R2 tambah P saturasi. Dengan tegangan ED, VUT kurang VI. Selama tegangan input, PI lebih kecil dari VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan VO sama dengan positif
Pi saturasi. Bila tegangan VI naik sampai dengan lebih besar daripada PUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif Pi saturasi. Karena tegangan V outputnya sama dengan negatif Pi saturasi, maka tegangan feedback masukan menjadi R2 per R1 tambah R2 negatif Pi saturasi. Jadi jika PI-nya itu lebih kecil, dia itu akan positif Pi saturasi. Itu adalah sama seperti di video sebelumnya. Dan jika VI-nya itu lebih besar, maka dia itu akan negatif Pi saturasi. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau feedback lebih kecil daripada VO, maka dinamakan VLT. Jadi nilai VLT itu R2 per R1 plus R2 negatif Pi saturasi. Jadi yang ini itu namanya PUT. Kalau dia negatif, nilainya jadi PL. Karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeresis atau VH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. Jadi pH sama dengan PUT dikurang PLT. Selain adanya histeresis, ada pula tegangan tengah atau center voltage VCTR yang dapat dirumuskan VCTR VUT dikurang VLT per 2. Jadi VUT sama dengan R2 per R1 tambah R2 tambah Pi saturasi. Kalau PLT sama dengan R2 per R1 tambah R2 negatif Pi saturasi. Ini gambar rangkaiannya. Detektor tak membalik penyilang nol dengan histeresis atau NIZCD with hysteresis. Rangkaian detektor penyilang nol tak membalik yang bersifat open loop jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada VO di sekitar crossing. Detektor tak membalik penyilang nol dengan histeresis NIZCD with hysteresis. Apabila R dan feedback sama dengan M kali R, nah ini M kali R, maka besarnya PUT sama dengan negatif Pi saturasi per M. Dan PLT positif Pi saturasi per M. M-nya itu ini nih. M kali L. Oke, jadi pihak sama dengan PUT kurang PLT. Jadi untuk mencari PCTR-nya itu adalah sama dengan pH per 2 karena PUT dikurang PLT itu adalah pH. Detektor pembalik taraf tegangan dengan histeresis atau inverting voltage level detector with hysteresis. Apabila tegangan pembanding tidak nol, tapi suatu tegangan referensi atau Vref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan VO dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan VUT sama dengan N kali R per R tambah N kali R Vref tambah R per R tambah N kali R positif Pi saturasi sama dengan N per 1 tambah N kali Vref
kali positif pi saturasi per 1 tambah N. Untuk PLT-nya N kali R per R tambah N kali R. Kali pi rep tambah R per R tambah N kali R negatif pi saturasi. Karena dia PLT jadi negatif pi saturasi. Sama dengan N per 1 tambah N kali pi rep kali negatif pi saturasi per 1 tambah N. Cukup sekian videonya, maaf bila ada salah-salah kata atau ada suara-suara bising yang mengganggu. Mohon dimaafkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.